kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gullah di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini sehingga direkomendasikan oleh YouTube dan menjangkau banyak orang untuk memberikan kepada mereka pemahaman yang mengenai iman kekristenan dan juga tentang pentingnya menghargai agama lain dan saling menjunjung tinggi nilai toleransi. Teman-teman sekalian, kita melihat ada seorang ustadz yang menegur ya, ustadz-ustadz kandrun yang doyan membahas kitab suci agama lain saat ceramah di masjid. Salah satu contoh yaitu Ustadz Agustan, kemudian Ahmad Kainama, kemudian siapa? Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Abdul Somad, kemudian ada beberapa ustadz-ustadz yang lain seperti Yahya Waloni dan CS-nya ya. Karena banyak sekali teman-teman sekalian, saya tidak sanggup untuk menyebutkan mereka yang sibuk untuk mengurusin kitab suci Alkitab ya, kitab suci agama Kristen ya, dibandingkan dengan kitab suci mereka. Teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali sehingga saya tertarik untuk membahas di channel ini sehingga kita diberikan wawasan, dan juga kandurun-kandurun yang selama ini mengganggu kekristenan sadar ya bahwa Al-Quran telah menegur kalian sebenarnya untuk kalian tidak boleh menghina, menistakan sesembahan agama lain. Teman-teman sekalian, seperti apa pesan moral yang disampaikan oleh salah seorang ustadz yang menurut saya sangat luar biasa sekali, wawasannya sangat bagus ya, dan tentu saja bisa dicontoh. Oleh karenanya saya langsung mengajak kita untuk melihat videonya berikut ini. Kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos gitu. Bisa juga dalam bentuk merendahkannya, dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya gitu. Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz dan atau ustadzah gitu, dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran? Nah,
saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam, gitu, memaki-maki Allah, gitu. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki, tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi. Ayat Al-An'am 108 itu menjadi penting sekali dan perlu kita dalami apa sebenarnya kandungan maknanya. Dan cara terbaiknya adalah dengan melihat penjelasan dalam tafsirnya. Dan saya ingin mengutip sebuah tafsir dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Andalusia abad 13 ya. Jadi Al-Qurtubi menyatakan begini, pernyataan firman Allah, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan memaki-maki sesembahan selain Allah, itu adalah sebuah larangan, nahyun. Dan Allah melarang umat Islam memaki-maki sesembahan agama lain karena kalau misalnya, dan ini alasan menurut saya menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan, maka yang akan muncul adalah Allah akan dimaki-maki oleh mereka. Gitu. Jadi ini alasan utama yang dinyatakan di situ. Kemudian penjelasan Qurtubi selanjutnya tentang asbabun nuzul ayat tersebut ya. Jadi ini salah satu versinya adalah jadi kafir Quraisy mengatakan kepada Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad ya, imma antantahiya Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina wal ghaddi minha wa imma an nasubba ilahahu wa nahjuahu. Kemudian fanazalat al-ayah. Jadi atau kamu menghentikan Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan maki-maki Tuhan kami gitu. Atau kami yang akan memaki-maki balik mereka. Gitu. Ini ancaman orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Abi Thalib. Lalu turunlah ayat tersebut. Nah, yang menarik itu dalam uraian Al-Qurtubi selanjutnya, dia bilang ulama berpendapat qolal ulama'u hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli halin. Hukum larangan memaki-maki agama lain, sesembahan agama lain itu permanen, berlaku terhadap umat Islam dalam setiap kesempatan sampai sekarang gitu. Famatakanal kafiru fi manaatin wa khifa ayyasubbal islama awin nabiyya alaihi salatu wassalam awillahi azza wa jalla fala yahillu li muslimin ayyasubba sulbanahum wala dinahum wala kana isahum. Nah, bagian ini yang menarik. Jadi manakala non-muslim atau orang kafir itu dikhawatirkan melakukan memaki-maki Islam, memaki-maki Nabi, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi seperti itu, maka upaya muslim untuk memaki-maki itulah sesuatu yang haram gitu loh. Fala yahillu, maka tidak boleh, maka haram, maka tidak halal bagi orang Islam melakukan tindakan mencela, mencaci maki, menista, merendahkan sulbanahum, salib mereka, yaitu salibnya orang Kristen tadi. Dan tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap agama mereka. Tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap atau melecehkan terhadap gereja mereka. Ini pernyataan menarik menurut saya. Jadi larangan memaki-maki itu sifatnya permanen sampai sekarang, dan yang dilarang itu bukan hanya memaki-maki Tuhan ya, bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad gitu misalnya, kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram dilakukan oleh orang Islam gitu. Ini pernyataan Imam Qurtubi ya. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kutipan kitab tafsir Al-Qurtubi ini? Di sini berlaku sebuah prinsip yang menarik ya. Jadi intinya kan tadi sudah saya singgung, kalau umat Islam tidak mau Islam dilecehkan, direndahkan, dimaki-maki,
maka ya jangan melakukan hal yang sama, jangan melakukan maki-maki, melecehkan, menistakan agama lain, keyakinan agama lain gitu. Ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai prinsip emas atau golden rules dalam Quran terkait hubungan antar agama ya. Jadi intinya jangan melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukannya terhadapmu, kamu nggak suka. Jadi kalau kamu nggak suka agamamu dilecehkan, keyakinan imanmu direndahkan, dinista oleh orang lain, ya kamu jangan melakukan penistaan terhadap agama lain. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, demikian yang disampaikan oleh salah seorang ustadz. Saya sebagai pribadi ya, atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada ustadz yang sudah mengedukasi dan juga memberikan pemahaman. Teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali bahwa dia tekankan di situ karena pesan positif yang saya ambil dari sini. Kalau kamu tidak mau dicubit, janganlah kamu mencubit. Kalau kamu tidak mau Allahmu itu dihina seperti yang dilakukan oleh si anak Batak ya, si Rudi Simamora, ya, jangan hina Tuhan Yesus. Ya, jangan bahas kekristenan. Karena memang hampir setiap saat ketika kalian ceramah, kalian membahas Alkitab. Wajar dong ketika kami kemudian ya menjawab, mengcounter iman kami, meluruskan apa yang kalian sampaikan, karena bukan kalian ya yang bisa menjelaskan tentang kitab suci kami, tetapi kami sendiri ya, para pendeta, para gembala, hamba-hamba Tuhan, para misionaris, itulah yang bisa menjabarkan firman Tuhan. Karena kalian tidak akan mengerti tentang firman Tuhan yang kami miliki ya. Jadi fokuslah dengan Al-Quran, fokuslah dengan Allah SWT dan Muhammad sebagai nabi kalian. Fokus di situ, bahas hadis-hadis, bahas mengenai bagaimana Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, bagaimana Nabi Muhammad ya hebat dalam peperangan gitu ya. Itu lebih bagus daripada Anda sibuk mengurusin agama lain ya. Teman-teman sekalian, oke. Saya tidak panjang lebar ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 katakan, apapun yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Karena di situ semua tercantum seluruh hukum Taurat. Artinya teman-teman sekalian, apapun yang kamu mau supaya orang lain lakukan kepadamu, apakah itu kebaikan, apakah itu sedekah atau menolong ya, kamu berharap supaya kamu ditolong, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Demikian juga sebaliknya ke dalam hal yang jahat. Ketika Anda mau supaya orang jahat kepadamu, kamu jahat. Seperti dilakukan oleh Agustan, Ahmad Kainama, Yahya Waloni gitu ya. Ya, mereka jahat, mereka mengganggu, menistakan agama Kristen. Maka mereka terima buahnya. Ya, mereka juga dinistakan, mereka dihinakan. Ya, karena apapun yang diperbuat oleh mereka, mereka akan menerima buahnya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.